عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح آل صاحب هذا المقام الجاد عبد زوجته الوالد أحمد خل عبد أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن babul istijmari negangi babul istijmari utawi iki kubab nerangaken istijmar atau peper napa istinja bebersih dengan menggunakan batu witron hale ganjil utawi iki kubab nerangaken napa peper atau istijmar witron hale ganjil. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Idza tawaddaa arikalane wudu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falyaj'al mongko ndadekno sapa si ahad ndadekno ing banyu tegese alma ing banyu falyaj'al mongko becik ndadekno sapa si ahad garis miring ing banyu ing mak dadekno fi anfihi ing dalem irunge ahadukum thumma liyanthur nuli kari-kari nyemprotno sapa se ahadukum waman utawi sapane wong iku istajmara kang lamun peper kang lamun istijmar lamun peper sesuci menggunakan batu istijmara lamun peper istajmara lamun peper sapa si iman falyutir mongko becik ganjilno begencil falyutir mongko becik ganjilno sapa si man falyutir mongko becik ganjilno sapa man ganjilno ya apa maksudnya ya bisalasati ahjar kelawan telu watu atau lebih teko telu pokoknya ping telu bersin ini lek ndak nemu watu telu watu siji sing duwe telung pojokan sebada telebu jona wa idza staiqadhalan arka rikalane ngelilir tangi saking turu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ngelilir min naumihi saking turune ahad falyaghsil mongko becik maswono membasuh sapa si ahad yadahu ing tangane ahad qabla ayyudkhila sak ing dalem sak durunge yento nglebokaken sapa si ahad ha ing yadahu qabla ayyudkhila ha ing dalem sak durunge yento nglebokaken sapa si ahadukum ha ing yadahu nglebokno fi wudu'ihi bene wudu wa mon wudu nika adalah perbuatan wudu mon wadu
aing sek yang kui wudu. Air yang digunakan untuk wudu, air yang digunakan untuk wudu namanya wadu. Fi wadu'ihi ing dalem banyu wudu'e sinten ahad. Napa kok dikon basuh tangan sadurunge ngelebokno? Diwasuh dudu dilebokno. Diwasuh berarti yakni mendatangkan air kepada dua tangan dengan mengambil dengan gayung atau eselenagi atau dituangkan. Fa inna ahadakum mongko sak temene salah sijine fa inna ahadakum mongko sak temene salah sijine sira kabeh iku la yadri ora weruh sapa se ahad. Fa inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh iku la yadri ora weruh sapa se ahad aina iku ing dalem endi batat sewengi-wengi. La yadri fa inna ahadakum mongko sak temene salah sijine sira kabeh iku la yadri ora weruh sapa si ahadukum aina iku ing dalem endi batat sewengi-wengi apa yaduhu tangane ahad. La yadri iku ora weruh sapa ahad aina iku ing dalem endi batat sewengi-wengi utawa nginep sewengi-wengi apa yaduhu tangane ahad. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma." Apabila seorang dari kamu berwudu, maka hendaklah ia menjadikan air ke hidungnya kemudian dikeluarkan, yakni istinthar, semprotaki. Mon awudu maka disunahkan apa? Menghirup air, memasukkan air dari hidung, yakni istinsyak, kemudian disemprotkan, buang. Maka yang pertama terus wa man istajmara, dan barang siapa yang bersuci cebok dengan batu maka hendaklah berjumlah ganjil, yakni 3 batu atau lebih dari 3 kening 5 sampai 7 au khamsah au sab'ah. Wa idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu, dan barang siapa di antara kamu bangun dari tidur hendaklah ia mencuci tangannya 3 kali. Falyaghsil pada salasan 3 kali qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia memasukkan ke bejana, sebelum dia memasukkan ke dalam wadah yang terdapat air, wadah air yang digunakan untuk wudu. Membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkan air untuk mengambil air untuk wudu. Jadi beco kelu tanangah, wiji kada tanangah sebelum mengambil air untuk wudu. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam, yakni semalam ager-ager kaman tangan sampean ini kesampean tahun ini. Baik. Deki banyak penjelasan dari hadis ini kah? Masya Allah. Baik. Pertama, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma liyanthur. Hadis ini menjelaskan yang pertama adalah disunnahkan menghirup air ke dalam hidung dan istinthar, mengeluarkan air dari
hidung. Sunahaki memasukkan air ke dalam hidung, sergu, kemudian semprot telo kalih. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Baik. Sebagian ulama ada al-istinsyak nikah atau madmadah atau istinsyak dan istinthar ini cukup bi isalil ma'i ilal fami wal anfi wa illam yadurruhu, mendapatkan pahala kesunahan madmadah berkumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, walaupun sampian berkumurnya tidak sampean putar-putar air di dalam mulut, tak langsung, tak harus, atau dimasukkan ke hidung tak harus, cukup masuk sampean mur-kemur walaupun tak sampai amunyi awak-awak buang, melebu boleh sabak di dalam peluar boleh, masuk boleh, peluar boleh, melebu di elong kisini kah pokok masuk, buang boleh, walaupun tak harus masuk ke dalam. Hasil kesunahan, mendapatkan kesunahan istinsyak atau madmadah, memasukkan air atau berkumur, ampun cukup nika pun anyama napa nyamana oleh kesunahan daripada istinsyak. Taib. Walaupun sampean tak sampai masuk sarah, tak sampai enten, cukup nika walam yumajjihu, tak santak punten, cukup masuk nika pun oleh kesunahan madmadah dan istinsyak. Taib. Kemudian kesunahan istinsyak. Wa min sunanil wudu al madmadatu. Di antara sunnah wudu adalah madmadah berkumur. Wal istinsyaku, yang kedua adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam hidung. Istinsyak. Keluarnya mana? Istinthar. Wahuma, keduanya madmadah dan istinsyak wajibani inda Imam Ahmad. Hukum wajib menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Lah Imam Syafi'i tak wajib, cuma sangat ditekankan. Mor bereng nyergu aing ke dalam elong nika. Karena beda sebagian ulama mewajibaki hukumah nyaman Imam Ahmad. Wahuma al-madmadah wal istinsyak wajibani inda Imam Ahmad. Menurut pendapat Imam Ahmad, berkumur dan istinsyak hukumnya wajib. Hukum apa? Wajib. Wajib hukumah. Mur-kemur ini kewajib hukumah. Pendapat Imam Ahmad. Madmadah wal istinsyak ini hukum wajib. Maka khurujan minal khilaf, supaya keluar daripada khilaf ki lakonin ya dengan semampu sampean, tak harus yumajjih pesarah kemudian sergu saranten membaca tak mampu, pokon cek ngelangaki sunnah. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang bersuci menggunakan batu falyutir, maka dia hendaklah menggunakan 3 batu pegencil. Bisalasati ahjar, dengan 3 batu atau lebih. Berarti wajib hukum, mon hanya 1 batu ya falyutir, maka petelo nika perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam masalah mana cebok atau bersuci menggunakan batu hendaklah berjumlah ganjil. Karena dalam situng riwayat riwayataki paling sekonen istijmar, yaitu bersuci dengan batu, paling sedikitnya adalah 3 batu. 3 batu ini paling sekonen bersuci dengan menggunakan apa? Batu. Berarti falyutir, telok pegencil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Dan apabila kamu bangun tidur jege dari tedung, tangi saking turu, maka yang harus kita lakukan sebelum
kita mengambil air wudu, maka kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan. Nah, membuat tangan. Setiap bangun tidur, apakah harus malam? Siang kisneka. Baik tidur malam ataupun tidur siang. Tidur malam, tidur siang tetap. Engki dianjurkan untuk mencuci tangan ketika bangun tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang. Dan disunahkan sama 3 kali. Taib. Kemudian dari hadis ini juga ada larangan dari Nabi. Jangan langsung memasukkan kedua tangan ke tempat air yang akan digunakan untuk wudu. Sebelum mengambil air ke tempat yang di situ air tersebut ada di satu tempat, wadah bejana moning jeding tak masalah. Tapi sunan pengelocor. Ya. Kebaterakin apa? Dikhawatirkan terdapat najis di kedua tangan kita, kemudian kita mengambil air, maka hukumah mon pacet sampian ampon jelas merasa yakin bahwa tangan neka najis, berdebau, saya tak nyaman masalah, terhendus, tercium bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, mengkhawatirkan sekali. Aneh kemungkinan neka adalah barang najis, ya maka wajib hukumah mencuci tangan sebelum berwudu. Maka tak oleh pelebu dak bejana gelak neka apa? Bateraki najis kapi diki aing. Maka setiap jaga tedung sebelum wudu beco tanangah telok kali. Baik. Jadi aneka jasad kam masih karena kulit sambian fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kita tidak tahu semalam atau selama tidur baik malam ataupun siang tangan kita bermalam di mana atau mengambil sesuatu dari anggota badan kita, memegang sesuatu dari badan kita yang mana kita tidak mengetahui ternyata yang kita pegang adalah terdapat najis. Lah, mun saumpamana ada bau hanya tempat-tempat yang suci, ya maka hukumnya sunnah membasuh tangan sebelum mengambil air wudu. Apakah harus tidur? Ya enggak harus tidur. Walaysa mukhtassan bin naumi. Disunahkan membasuh tangan itu tidak dikhususkan setelah bangun tidur, balil mu'tabar, akan tetapi yang menjadi pembahasan asyakku fi najasatil yad. Kalau kita ragu terdapat najis pada tangan kita, maka kita basuh. Hanya saja pembahasan kita adalah idza staiqadha ahadukum min naumihi. Ketika kita bangun tidur, karena kita tidak tahu tanang ria gelejer deman tak tahu, maka esoro beco tananga, esoro wiji tananga. Apakah harus bangun tidur? Ya enten. Ketika kita meragukan tangan neka terdapat najis, maka dicuci. Ya, tak harus jaga tedung, jaga tedung. Mon pacet terdapat najis, ya berarti membahayakan da aing. Mon pas sampai mon celup, mon tak terdapat najis, engke berarti napanya mana tak masalah membasuh tangan yang jelas tidak ada najis, maka hukumah tak masalah. Lam yadurral ma, tidak membahayakan terhadap air dan tidak terdapat hukum apa-apa. Hanya saja sebagian ulama di antara Imam Ishaq, Imam Daud wa ghairihima, dan selain daripada Imam Ishaq dan Imam Daud, itu memakruhkan memasukkan kedua tangan ke tempat air wudu. Ada najis ini kah? Jaga tedung. Paham nih? Ada najis ya ponan, jelas ada cium, ada congo, ada, berarti ada najis ya. Sampian melebu tanang de tempat air sekebe wudu,
Hokoma pendapat Imam Ishaq, pendapat Imam Dawud, hokoma makruh. Mau pengelocor Ustaz? Tak masalah. Ecium mak berdebau tak nyaman, mak beceng. Terus saya kata lah, aduh tepak kata mancok, tapi rugeru. Nyaman rugeru, nyaman sampai dekat ceriket tah. Agak, hanya naik semua. Hah? Berdatain lah, jom. Lemon pacat lebih bau, nampak najis, ya cak pelepu. Ya durul mak berarti membahayakan dekat aing saya gawe wudu kelocor. Ala kulihal senyaman kelocor. Sopaja tak termasuk hukum makruh karena pendapat Imam Ishaq, pendapat Imam Dawud memasukkan tangan ke dalam air neka bener tak membahayakan dekat aing mun pacet tak najis kedua tangannya, akan tetapi wahai itu napanya mana hukoma menurut pendapat beliau makruh. Ya, makruh. Kemudian disunahkan 3 kali. Kurang dari 3 kali kata beliau juga makruh. 3 kali juga, kurang dari 3 kali hukum makruh. Jadi sebelum wudu. Maka untuk ikhtiyatnya agar supaya lebih berhati-hati, maka kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan, tetapi jangan dimasukkan cek pengecelup, cek ye celup kaki. Tahu ngecelup kaki? Masuk ke penjelas ngecelupnya. Polan kula endi cerita ngecelup nikah. Kula ngaji ya. Kula selama Ramadan nikah ngaji kitab Minhajus Sawi keliling. Hatam boleh Manhajus Sawi ala tariqati Ali Ba'alawi. Situng bakto abid mare terawih tak teng deteng yen dari kebungkon teh buka elabeng sebedaan motor mis gerimis cabit ta sedina bi kula tak tinggal pon ya telepon mate HP na ya ketok bungkona tak jawab ada berarti tedung atau mungkin tak sehat atau apa berangkat kula kecakin abang di tempat pengajian nih kah loh kok tak mrene. Lho napa aku mang tak parani nang omahe ndak dibuka riko iki tak telepon HP ini gak kene. Ngapunten kula tasih ngecelup to. Lho mek iki ngecelup. Le mecek jujur aja ngecelup. Tasih ngecelup kan je omong salah kambing nger-sengeran tasih ngecelup kula iku. Mek iki ngecelup. Jadi kok lagi lero matamu ida ring celup ngecelup sih kan tak jawab berapa, nanggung itu, leparak lah. Nah itu pak cerita ngecelup dia. Jadi tanah itu ya celup pagi, dah beda dia, paham ini? Tapi pengelocor nggak lagi, mon pengecelup, kok mamak makruh. Beda orang ngecelup nih sampai makin beda. Taib. Jadi sunnah memasukkan mencuci kedua tangan baik tidur siang ataupun tidur malam, kemudian tidak harus bangun tidur. Jika memang ditemui beda kotoran ataupun najis, maka wajib hukumnya untuk kita basuh. Nah, sebelum makan disunahkan untuk membasuh kedua tangan. Sunnah pun juga dikelucur. Bener ya celup. Sampean mun meri kiai pas beri kobokan. Mun beda najis setanangah masalan berkeluar darah atau napa. Terus pakai kobokan ya najis kapi. Najis kapi tak tepak sampean mun meri ngakan orang beri kobokan ya tak tepak. Apa gunana basuh tangan? Melecen itu, male tak cekak nasen, keng melecen, bener melecen fungsinya basuh tangannya ke untuk membersihkan dan untuk mensucikan. Nah, mon beda kotoran tambah kotor, mon beda najis tambah najis, mangkana beda tempat cuci tangan untuk sebelum makan ini ke beda tempat ruah bunter, selung bulung, melera ruah, beda sepotean ya beda se biasa.
Apanya? Oh tapi mun sampean tak kelar meleneka beri ceret. Dadi meri nengakan kiai beri ceret apa jeconge nom bene kang kui beco kiai. Oh, beri ceret, beri penai. Jadi agak beranggak. Jadi tak tepak nih kak, tak tepak sampean meri ngakan, beri kobokan, beri cibuk jadi tak tepak. Salah cibun kebiatai, beri ngakan. Ya, kebiapa deng cibun. Lebih terhormat, ya ini kita masalah saong guna keng beteraki neka napa nyaman mau so amayoran. Bi mari ton punya gemon. Aboco ya rasa uli kapina seen. Nah, coba kelocor aman ponan. Ya, aman. Neka sunnah neka walaupun sunnah tapi rajin manfaatah. Taib. Kemudian dari hadis neka bisa kita ambil pelajaran. Kemudian larangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum wudu, dilarang memasukkan tangan ke tempat wudu, ke tempat air yang digunakan untuk wudu. Kemudian dari hadis nikah juga bisa kita pahami dan kita cermati lafadz nikah bahasa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah sangat pendek tetapi maknanya sangat luas. Bahasa Kanjeng Nabi ini keindahan tutur kata Nabi, sabda Nabi, sehingga kalimat yang digunakan tidak vulgar, kalimat yang disampaikan oleh Nabi tidak terbayang sesuatu yang kotor. Fa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Jika di antara kalian bangun tidur maka hendaklah cuci tangannya. Qabla ayyudkhilaha fi wudu'i, sebelum kamu memasukkan ke tempat wuduknya maka cuci tangan. Ini kan bahasa sangat napa? Sangat halus. Mau diartikan kan banyak nih kan. Sebab semalam tanang regelajur, tanangnya sampean kan tepak tanang coloper apa boleh. Oh mandeman mau dari semalam rela. Joko tedung nyetot kok saya ruger tapi bahasa Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bahasa saya sangat halus, sangat indah bahasa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah dawuh Gusti Kanjeng Nabi, pendek tapi maknanya sangat luas, dan kalimah yang beliau gunakan, kata-kata yang beliau gunakan sangat halus, tidak vulgar. Makanya untuk membahas sesuatu, jika memang ada bahasa yang halus maka pakai bahasa yang halus. Kalau tidak memungkinkan tak ngerti bahasa halus ya bahasa kasar. Tapi cek bahasa kasar kada bahasa halus. Lebih-lebih menyampaikan tentang kewanitaan. Menceritakan tentang kewanitaan, sesuatu yang berkaitan dengan perempuan, maka bahasanya jangan terlalu vulgar. Ya, bahasana akhirnya maaf kalau non sebu akhirnya benih pengajian karena nambahin rangsangan semakin syahwat. Arab bahasana kasar, bahasana kotor. Ya, bahasana kotor. Maka mon beda bahasa siapa boleh sedeteng neke banyak anak kene. Ya, banyak anak-anak kecil. Maka untuk pembahasan dewasa 17 tahun ke atas, ya maka bahasanya jangan terlalu vulgar sehingga si anak-anak tadi itu tidak membayangkan sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Nah, jadi bahasan Kanjeng Nabi ini sangat lunak, bisa dipahami oleh siapapun, tak melarat bahasan Kanjeng Nabi ini. Kadang-kadang bahasana terlalu intelek, menjelimet. Waduh, saya ngaji son muson itu atau apa sekali bagian bahasa saya ngetren tak ngerti. Ila bahasa biasa be. Ya, sepenting orang ini kepaham ampun cukup. Taib. Kemudian dari hadis nikah juga bisa kita ambil pelajaran bahwa tidur adalah membatalkan wudu. Tidur adalah membatalkan wudu.
Makanya Kanjeng Nabi ada bu idza staiqadha ahadukum min naumi falyasil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi. Jika kalian bangun tidur maka basuh kedua tangannya sebelum kamu mengambil air wudu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Nah, mon tedunge toju ya masih semalam tak apa-apa. Sokor tedunge napas mon saumpamana akan tok napanya mana suara na tak keluar, angin na tak keluar. Jadi napa tojuk ni karapet, tojuk rapet. Bene nyander Ustaz, nyander. Otaba dutus rondut bisa jadi tepak tes rondut keluar angin nah, maka betal. Napa wudu. Jadi mon tedung anteng beda orang tedung dikeplek terus tak ligulian sekali ni beda. Berarti napa tak betal wudu. Sampai bejeng re tedung kia. Karena kalau lah mar wudu tedung, bejeng re bedere nga bejeng ngerok nih ka. Congo, assalamualaikum aja tok kita assalamualaikum. Tak ngede. Engkau tengede jan, acara tidak kanjan engkau bejeng tengede. Jawab bi kanjan. Engkau amempe, moso tedung re amempe. Gus Hudan nih kak cerita apa jeng bi suhur nih kak can Gus Hudan engkau bojong tengah dahur mau bula mimpi Gus mosok bojong tulah mimpi tak mana terus bodoh sesaraan bojong tedung jelas sara jangan gula arin je tulah mimpi wisa berarti kan dari nikmat tedung sampai mimpi nih kak. Masya Allah ya. Maka Islam ini kan ngatur sebarangkali sebelum tedung mesra baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amu tedung re kancana mate. Orang banyak tedung berarti latihan mate. Maka saya banyak tedung ngareng tedung birin PC ya pancet birin ngakan pancet iya ngareng mate birin apa birin motor nge sengreyan anyar king saya beri tedung ya ngerok beri makan nyaman bureng bini ratin ya jailan keng bini terro jailan apa cet ngede mangkan pada reng mate orang tedung ini kamati ya bismikallahumma ahya wa bismika amut tedung cak bengkang cak sakatuan cekak cak selebaran pande mon bisa tedung ne pakaian serapi pakai celana panjang pakai sarung cak bengkang orang ngetedung saya bobong ngetirap telo apal dek lor telur ni telo apal dia mun kakek tedung lembung kan kun karo berak sebini saya tahu mun tedung langker mun tedung peng etera sana tak ada yang letau kapi aku seti osom video apa viral longku kakek salah bola kula bila ne ponduk neka tedung foto bi kanje tepak bengkang nyaman Pak Guru Jabir sampai semakin ki bedor ngancam to mon ngonceng pokok nonjeng kok tak dateng seberakin bi kok foto bilan ngancam ini berat tak bisa kok Pak Guru pokok kok minta dateng mon nje sebarakin foto bilan roh mosok jan gula kenge foto wong ku itu aki ke gula ya betul cemacem kakek cak kerja ada aurat tina apa yang tang putu tibi tang anu tibi pacet sarang ngalaman ke gula engki pane kamun pah bede parlo ke gula kok ambu ya kok ada kok pokon harus bede mun jadi sebarakin apisanan bi ini kebi Jabir budine bedor nih kan tau ning oleh panakan atau ning seran nyanyi ngancam nih kan deki parkir bung ke Pak Guru ya terakhir pacet bi kula nganja buang ban jan ko motor jadi cala ban buang kapi jan ko njang kok tahu nih tak kakek ko dengki sara ke gula nih ke dengki paling dengki noreng nanti mon tedung cak bengkang pakai pakaian serapi ya jadi mongko terbuka anggota badan maka mon neng pondok ke para habaib wajib pakai celana dalam nih ke wajib bener pakai kato
pakai celana wajib tedung nih wajib. Mau nonton takzir Pak. Mandia bengkang takzir, tedung tak pakai celana takzir. Tak boleh tedung nih. Apa boleh tedung kelon, wah tambah nemen, tambah takzir. Ya. Tedung atau pang soko bi mau nonton takzir. Jadi begitu ketat tahan apa ini karena aurat neka kuaku ning alam kubur banyak orang seksa ning alam kubur bener karena ngelakuin itu saraja karena biasa muka aurat. Aurat tetap erekan. Maka monte dunga tutup ya karena takut agak Jerman gaman. Tapi neka dari penjelasan hadis neka dengan keterbatasan pengetahuan dan kaulah mentar muka sekonek itu ilmu semanfaat ya. Jadi napa istinsyak nikah hukum sunnah, matmadhah nikah hukum sunnah, akan tetapi pendapat Imam Ahmad nikah hukum apa wajib. Kemudian mencegah tedung disunahkan untuk membasuh kedua tangan baik tidur siang ataupun tidur malam, disunahkan 3 kali membasuh tangan. Istijmar fal yutir, paling sedikitnya bersuci pakai 3 batu. Kalaupun tak ada batu, tak nemu batu, maka 1 batu tapi yang mempunyai 3 ujung tolo pucoh atas, samping, bawah cukup ampunan ya. Taib mentor muka titi ilmu semanfaat titi sunnah ni cek buah enten tak harus napa sedot sambil tak mampu nyedot aing nika tak kepelengen takok napa ki pokon melepuh sekone sineka ya masuk semprotaki matmadong ki sineka. Nah karena nikah sunnah aslus sunnah meninggalkannya hukumnya makruh. Baik, mon tanang ni kebeuna najis kemudian masuk ke tempat aing sek kebe wudu maka najis kapi. Mon tanang ada najis langsung masuk maka tak membahayakan aing tetapi hukumah pendapat Imam Dawud, pendapat Imam Ishaq hukumah makruh. Baik, paham iki? Baik, matur mugi ilmu manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الله